Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan Bapak Yosef Manik selaku pengajar mata kuliah Health Safety and Environment. Pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah final project pada Major Industrial Engineering, dimana pada presentasi kali ini saya akan membawa dan membahas sebuah pengendalian risiko, dimana pada poin pengendalian risiko ini ada 3 yang dapat kita bahas secara garis besarnya. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga ada kesimpulan. Dimana pada poin latar belakang ini, yang pertama ada apa itu pengendalian risiko dan desain pengendalian risiko. Menurut Davinton dalam bukunya Fundamental of Risk Management, risk assessment adalah proses identifikasi, proses analisis, dan evaluasi risiko secara sistematis. Dan Davinton juga menyebutkan dalam bukunya tersebut bahwa risk control adalah tindakan yang efektif untuk mengurangi kemungkinan dan dampak yang terjadi pada proses teridentifikasi tersebut. Dimana pada poin ini, apa sih yang kita perlukan untuk cara atau meminimalisir, dan apa saja yang harus kita lakukan terhadap proses dan mengurangi dampak dari risiko tersebut. Pada poin pembahasan kedua, yaitu yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah identifikasi risk assessment. Dengan melakukan identifikasi risk assessment dan menerapkan tindakan pencegahan dan mitigasi yang efektif, risiko-risiko tersebut dapat dikurangi dan pembuatan lilin dapat dilakukan dengan aman dan menyenangkan. Dimana pada poin tersebut tergambar bahwa ada proses utama, subproses, dan skenario bahaya, konsekuensi yang terjadi, dan kontrol yang ada yang harus kita perlukan, serta poin-poin nilai presentasi yang terdapat di dalamnya pada gambar tabel tersebut. Oke, next. Setelah kita melakukan proses identifikasi risk assessment pada pembuatan lilin, selanjutnya kita harus mengelompokkan tingkat risiko yang terjadi di dalam proses pembuatan lilin tersebut. Yang pertama, ada tingkat risiko rendah. Yang kedua, ada tingkat risiko tinggi dan tingkat risiko yang sedang. Dimana tiap-tiap nilai dan proses identifikasi itu sangatlah berbeda, dimana nilai tersebut dapat dilihat pada table tersebut, dimana range nilai tingkat risiko yang rendah itu terdapat di antara nilai 2 sampai 3 dan sedang 3 sampai 4. Dan risiko yang tinggi itu di antara 8. Next. Selanjutnya kita membahas klasifikasi risiko, dimana setelah kita membahas tingkat risiko dalam pengelompokannya, selanjutnya hal yang kita perlukan untuk meminimalisir dari tingkat risiko yang tinggi. Yang pertama ada eliminasi, dimana eliminasi ini dalam operator 2 memasukkan media lilin secara manual. Setelah memasukkan media lilin tersebut, hal yang kita perlukan itu yang pertama ada substitusi. Substitusinya adalah penggunaan wadah media yang sesuai. Setelah melakukan substitusi tersebut, melakukan rekayasa dengan menggunakan part penunjang dalam penuangan media lilin. Setelah itu ada isolasi,
penggunaan item yang berstandar ISO, dan pengecekan part secara berkala. Di mana dimaksud di sini adalah seperti sebuah maintenance atau aktivitas yang berlaku di keperpanjangan gitu. Dan selanjutnya ada administrasi, di mana pembuatan standar operasional pada saat pengecekan wadah media yang bermutu, seperti kualifikasi cek atau dan sejenis part item yang digunakan atau hal-hal yang sangat kritis dalam pembuatan barang tersebut. Dimana selanjutnya ada PPE APD atau alat pelindung yang bermutu dan penggunaan sepatu agar tidak tergelincir. Dimana selanjutnya ada pada operator keempat itu ada penancapan sumbu ke media tanam secara manual. Dimana poin substitusi ini ada alat bantu untuk penancapan media tanam untuk lilin tersebut. Dan hal rekayasa yang perlu kita lakukan penggunaan item pendukung seperti masker dan alat penancapannya, serta memperlakukan standar terhadap jarak pada saat melakukan penancapan. Item-item dari isolasi harus berstandar dalam pemberlakuan proses kerja dengan SOP pada saat pengerjaannya. Administrasi terhadap penancapan sumbu media tanam ini, pembelian alat pelindung operasional, dan pembuatan standar kerja dan kebersihan lingkungan kerja. Dimana pada poin PPE APD, kebersihan lingkungan maupun pribadi operator dan alat bantu kerja itu harus sesuai apa yang kita lakukan dan apa yang kita berikan terhadap si pekerjanya tersebut. Dan selanjutnya, setelah kita melakukan klasifikasi pada tingkat resiko yang tinggi ini, kita juga harus melakukan desain pengendalian resiko, di mana desain pengendalian resiko ini berguna untuk sebagai gambaran atau seperti perlakuan apa yang akan kita lakukan di kemudian yang kita rencanakan. Di sini ada operator 2, di mana operator 2 itu poin yang harus kita eliminasi adalah penambahan media secara manual, di mana terlihat bahwa pada gambar tersebut itu tidak lagi menuangkan media secara manual lagi. Akan tetapi penuangan media tersebut itu dilakukan dengan item yang sudah dirancang demi keberlangsungan pekerja agar tingkat risikonya berkurang. Selanjutnya ada desain pengendalian risiko pada operator 5, yaitu terlihat bahwa pada gambar tersebut eliminasi penancapan media sumbu secara manual dengan menggunakan alat bantu yang terbilang cukup sederhana. Ini sangat memungkinkan dan bermanfaat untuk si pekerja agar risiko yang ditimbulkan itu sangat minim. Selanjutnya pada operator 9 ini pemotongan sumbu secara manual, yang dimana dimaksud pada operator 9 ini kita harus menggunakan pemotongan sumbu itu dengan alat capit yang sederhana secara manual dengan mesin, tidak lagi dengan tangan langsung yang beroperasi, agar tidak terjadi cedera dan risiko yang ditimbulkan pada saat si pekerja sedang beroperasi. Next, setelah kita tahu dan kita melakukan pengendalian desain dan klasifikasi pada proses pembuatan lilin, di mana kita bisa tahu hasil nilai yang kita lakukan itu pada poin improving risiko ini, terlihat bahwa dari ketiga operator tersebut yang sudah dilakukan improvisasi terhadap risiko dengan hasil perbandingan nilainya, terlihat jelas bahwa sudah melakukan improving yang sebelumnya nilai risiko tersebut berada di poin 8, terbilang sangat tinggi,
sekarang sudah berubah menjadi poin 3,33 yang terbilang sedang. Dan hal yang serupa yang kita perlu tinjau dan yang kita dapatkan dari proses improving risiko pada step sebelumnya yang sudah kita lakukan, di mana terdapat perbedaan nilai yang signifikan telah melakukan perbaikan pada nilai likelihood ini dan severity yang sangat signifikan. Terlihat bahwa perubahan yang terjadi pada poin 2,67 berubah menjadi 1,67 yang berarti nilai tersebut sangat turun dan sangat berdampak baik bagi keberlangsungan pekerja tersebut. Dimana pada poin pembahasan ini adalah cost needed, itu yang dimaksud kebutuhan cost yang kita perlukan ketika kita melakukan perbaikan atau melakukan usaha improving dalam menurunkan tingkat risiko. Yang sudah kita dapatkan improvingnya nilainya sangat rendah, dimana terlihat pada tabel pembiayaan untuk melakukan perubahan agar menurunkan tingkat risiko itu terbilang cukup sangat signifikan, dimana pada nilai harga estimasi biaya pada pembelian mesin alat penuang itu sekitar Rp2.500.000 dan biaya alat capit itu sekitar Rp135.000. Dan yang ketiga, pembelian mesin potong manual berada di harga range Rp4.000.000. Harga ini bisa terbilang sangat variatif tergantung daerah dan item part yang digunakan. Namun pada case kali ini digunakan total biaya itu sekitar Rp6.635.000. Setelah kita melakukan aktivitas improving klasifikasi, terdapat poin kesimpulan pada hasil identifikasi faktor pengaruh biaya terhadap nilai risiko yang terjadi dengan melakukan desain pengendalian yang akurat, sangat cukup, serta biaya yang dikeluarkan terbilang murah dan terjangkau. Sangat signifikan perubahan terhadap nilai evaluasi pekerjaan atas terkejadian bahaya dan mengalami penurunan yang cukup. Untuk penanggulangan cedera dan gangguan pada kesehatan pekerja dengan mengimplementasikan improve pada keberlangsungan bekerja dalam produktivitasnya agar tercipta sistem kerja yang sehat. Sekian kurang lebihnya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih, saya dari Kurniawan. Assalamualaikum.